Nah, pas ngisi bensin belakangan ini, kerasa nggak sih dompet jadi agak beda? Iya, gimana enggak? Harga minyak dunia lagi bergejolak banget. Dan ini nih yang bikin kita semua di Indonesia jadi bertanya-tanya, ini harga BBM bakal gimana nasibnya? Oke, kita coba bedah bareng-bareng ya. Kita mulai dari angka ini, 115 dolar Amerika per barel. Wow, ini harga minyak dunia belum lama ini. Angka ini jadi semacam tekanan dari luar yang kuat banget, dan bukan cuma Indonesia loh yang ngerasain, tapi banyak negara lain juga. Tapi kan, angka segitu di pasar global ya cuma angka aja, sampai kita benar-benar ngerasain efeknya. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya harga di luar sana bisa ngaruh ke isi kantong kita di sini, di Indonesia? Ini bukan sekedar angka di layar komputer loh. Kenaikan harga minyak ini pemicunya nyata banget. Ada konflik global, ada ketegangan politik di mana-mana yang bikin pasokan terganggu dan pasar jadi panik. Dan bisa ditebakkan, guncangan di level dunia ini langsung merembet ke dalam negeri. Ujung-ujungnya ya jadi desas-desus dan muncul satu pertanyaan besar yang ada di pikiran hampir semua orang. Anda mungkin udah dengar selentingan dari teman atau mungkin baca di berita. Isu soal harga BBM mau naik ini langsung jadi topik hangat di mana-mana. Pastinya bikin resah dan khawatir. Nah, di tengah simpang siur itu, muncullah pernyataan dari Menteri SEDM Pak Bahlil Lahadalia. Bukannya bikin tenang, pernyataan beliau ini malah bikin makin penasaran. Kayak ngasih sinyal gitu kalau ada keputusan penting yang bakal segera diumumkan. Dan disinilah poin utamanya, keputusan final soal harga BBM yang disubsidi, yang paling banyak kita pakai sehari-hari, itu sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ini nunjukin kalau isu ini tuh penting dan strategis banget buat pemerintah. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Penting buat kita tahu, pemerintah itu nggak ngatur semua harga BBM loh. Fokus utamanya ya di BBM bersubsidi ini. Emang bedanya apa sih? Jadi gampangnya ada dua jenis. Yang pertama, BBM subsidi. Nah, ini harganya ditekan supaya lebih murah, buat bantu masyarakat umum dan usaha-usaha kecil. Terus ada BBM non-subsidi, yang harganya ya ngikutin pasar aja. Naik turun tergantung kondisi global. Jadi, PR besarnya pemerintah itu adalah gimana caranya bantuan ini atau subsidi ini benar-benar nyampe ke orang yang tepat, ke mereka yang paling butuh. Dan ini jelas bukan pekerjaan yang gampang. Nah, ini dia nih targetnya. Kalau kita lihat data dari Kementerian ESDM, wow, angkanya besar sekali. Ada 162 juta lebih rumah tangga dan hampir 32 juta usaha mikro yang terdaftar sebagai pengguna LPG 3 kilo bersubsidi. Ini bukti nyata ya, betapa vitalnya program subsidi ini buat kehidupan jutaan orang di Indonesia. Dari sini, kita mulai bisa lihat gambaran besarnya. Keputusan soal harga BBM hari ini tuh ternyata cuma satu kepingan puzzle aja. Di baliknya, ada teka-teki yang jauh lebih besar dan kompleks, yaitu masa depan energi nasional kita. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana semua ini nyambung ke sebuah rencana jangka panjang. Pemerintah itu nggak cuma reaktif sama harga minyak dunia, tapi mereka juga lagi sibuk membangun fondasi buat masa depan energi kita. Coba lihat deh, skala proyeknya. Pembangunan infrastruktur raksasa kayak kilang minyak dan jaringan pipa ini adalah investasi jangka panjang. Tujuannya apa? Ya biar kita nggak terlalu bergantung sama impor dan pasokan energi kita di masa depan lebih aman. Dan sepertinya, usahanya mulai kelihatan hasilnya. Laporan kinerja terbaru dari Kementerian ESDM menunjukkan skor kinerja mereka mencapai 98,61%. Ini bisa jadi sinyal positif kalau rencana strategis mereka sejauh ini berjalan di jalur yang benar. Rencananya itu bertumpu pada beberapa pilar utama, mulai dari pelan-pelan beralih ke energi yang lebih bersih, terus melanjutkan proyek-proyek strategis, memperbaiki sistem subsidi biar tepat sasaran, sampai mengadopsi teknologi-teknologi baru seperti CCUS. Mungkin ada yang bertanya-tanya, CCUS itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh teknologi canggih yang bisa nangkep polusi karbon, misalnya dari pabrik atau pembangkit listrik, sebelum polusinya keburu lepas ke udara. Keren kan? Nah, ini jadi salah satu senjata andalan Indonesia buat ngejar target net zero emission. Pada akhirnya, semua upaya ini mengerucut ke satu tantangan besar. Gimana caranya menyimbangkan antara kebutuhan energi yang terjangkau buat masyarakat sekarang dengan kebutuhan planet kita akan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jadi, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat dari pembahasan ini. Pertama, harga minyak dunia yang tinggi itu nyata dan menekan harga BBM kita. Kedua, keputusan akhir ada di tangan Presiden. Ketiga, fokus pemerintah adalah gimana caranya subsidi bisa tepat sasaran. Dan yang terakhir, semua ini adalah bagian dari rencana jangka panjang yang lebih besar untuk energi Indonesia.
Nah ini dia pertanyaan penutupnya. Di tengah dunia yang terus berubah, gimana caranya Indonesia bisa menemukan titik tengah? Menjaga energi tetap terjangkau buat rakyatnya, tapi di sisi lain juga menjaga kelestarian planet ini. Ini tantangan kita bersama, dan jawabannya akan menentukan masa depan kita semua.